Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Zafar Al-Ayyubi LCMM. Beliau untuk kali kedua mengisi di masjid kita ini. 2 bulan yang lalu juga beliau berkenan hadir untuk mengisi kajian subuh, dan beliau ini adalah alumni Al-Azhar University Kairo Mesir. Dan sebelum kita di akhir kajian nanti kita akan berikan kesempatan kepada jamaah untuk tanya jawab ya, 1 atau 2 pertanyaan materi tentang kajian kita. Dan sebelum kita memasuki kajian subuh, DKM ingin menyampaikan ada 2 agenda besar yang akan dilaksanakan di masjid kita ini, yaitu yang pertama, insya Allah kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim sejumlah 175 anak yatim pada tanggal 19 Februari 2023 bertepatan pada hari Ahad, dan kita dilaksanakan di masjid kita ini. Dan yang kedua, kita akan melaksanakan, insya Allah melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj di masjid kita ini pada tanggal 11 Maret 2023 bertepatan pada hari Sabtu malam Minggu ba'da Isya. Dan insya Allah yang akan menjadi penceramahnya yaitu Ustadz Maulana dari Trans TV ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sering nonton Islam Itu Indah, insya Allah kita hadirkan beliau di sini pada tanggal 11 Maret 2023. Dan ini memang sudah saya jadwalkan, dan DKM menjadwalkan sudah cukup lama karena kesibukan beliau. Ini baru kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Kami persilakan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wajibul wujud, wassalatu wassalamu ala mati khairil mawlud, lazimus sukut, luzumul buyut, warridha bilhud, wa ala alihi wa ashabihi ila yawmi yub'atsu hayyan ma'dud. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, madihuka qasirun walau jaa bimadil majhud, wa wasifuka ajizun an hasri
ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت مقصود. قال جل شأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh salat Masjid Nur Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama sebelum kita mendapatkan hikmah dari pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca salawat at-tibbiyah, salawat penobat hati. Harapan kita adalah hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita, tubuh kita, badan kita diberikan kesehatan dan kesiapan untuk mendengarkan hikmah daripada hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mata kita diberikan kemampuan untuk dapat memandang yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat bidiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha, yang menjadikan penobat tibbil qulub, penobat hati, wa afiyatil abdan, dan pengobat jasad, badan, tubuh. Wa nuril absar, dengan salawat kita berharap kita dapat diterangkan mata kita, bukan hanya mata pandangan tetapi mata hati kita. Berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Nurul Ihsan beserta pengurus dan jajarannya. Akhina fillah Ustaz Abdullah, orang tua kita Kong Haji Sa'di. Akhina fillah Bapak Al-Haj Arif bin Harahap dan seluruh para orang tua, para hujjaj, para asatid, ibu-ibu, jamaah salat subuh Salatul Ihsan yang insyaallah pagi ini adalah pagi bagaimana yang
para ulama ajarkan untuk berdoa. Jadikan hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita, baik pula apa yang di dalamnya. Hari ini Allah jadikan, Allah hindarkan kita dari keburukan dan keburukan daripada hari-hari yang sesudahnya. Ma'asyiral hadirin, merupakan kehormatan bagi Al-Fakir untuk dapat kembali bersilaturahim di tempat yang mulia ini, Musalla Nurul Ihsan, dalam rangka yang pertama menyambung silaturahim, yang kedua syiar salatus subuh berjamaah, yang ketiga berbagi pengalaman, dan paling gugup Al-Fakir kalau dikatakan guru kita atau kiai kita atau ustaz kita. Ini bebannya berat sekali, dan saya lebih sekarang kalau kita katakan jamaah Musalla Nurul Ihsan, di mana tempat saya memberikan keterangan hadis, keterangan agama. Saya tidak pernah sekalipun dengan pengakuan saya sendiri atau minta pengakuan menjadikan para jamaah ini adalah talamid atau murid atau saya sebagai guru, dan ini bebannya cukup berat. Mudah-mudahan pernyataan ini diterima oleh para jamaah sekalian. Adapun para jamaah yang menganggap itu sebagai takrim atau ta'zim, kembali kepada hati para jamaah sekalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saat kita sekarang duduk ini, kita sudah berada di bulan Rajab, mendekati hari 10 daripada bulan Rajab, di mana bulan ini Allah langsung yang memilih bahwa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan sebutannya adalah Syahrul Hurum atau bulan yang dihormati. Satu di antaranya bulan Rajab. Rajab sendiri artinya ta'zim, takrim, artinya bulan yang dibesarkan, yang diagungkan, yang dimuliakan. Rajab sendiri artinya sunyi, karena di bulan Rajab ini kesepakatan orang-orang di Jazirah Arab untuk tidak melakukan pertikaian, peperangan, keributan, atau apa saja bentuk daripada konflik. Karena di masa itu, masa di mana hampir setiap suku dan setiap saat, setiap bulan menjadi pertikaian. Dan itu memang wataknya daripada sifat-sifat orang-orang di Jazirah Arab pada saat itu. Untuk itulah mereka membuat kesepakatan untuk bulan Rajab, bulan-bulan yang dihormati Allah ini, untuk tidak ada pertikaian, sehingga Arab pada saat itu terasa sunyi, karena satu bulan itu tidak ada gemercing antara besi dengan besi, tidak ada peperangan dan keributan. Bulan ini juga adalah bulan yang nanti katakan Rajab Syahrullah, wa Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahr Ummati. Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'ban Syahri, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan syahr ummati, Ramadan adalah bulan umat. Dan banyak sekali fawaid atau fadail amal yang dapat meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Rajab. Bulannya istimewa, dan Allah mengistimewakan amalan-amalan pada bulan Rajab, dan itu lumrah. Kita sering mengadakan hari-hari istimewa, ulang tahun anak kita istimewa, hari pernikahan
putra atau putri kita itu hari istimewa. Hari atau waktu yang kita sudah canangkan sebagai hari istimewa, pasti semuanya istimewa. Tempatnya diistimewakan, betul nggak? Tempatnya dihias dengan lampu yang terang, dengan interior dekor yang luar biasa. Makanannya pun istimewa, semua istimewa. Begitupun bulan-bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi perhatian amalan-amalan di dalamnya. Mungkin barangkali kalau para ibu-ibu sudah mendapatkan satu lembaran yang dibimbing oleh Syarifah Aliyah binti Habib Muhsin Al-Attas, tasbih bulan Rajab atau istighfar bulan Rajab. Nggak tahu nih kalau bapak-bapak nih, ya mengamalkan itu ya, yang penting ada zikir atau tasbih atau istighfar bulan Rajab disertai dengan tasbih bulan Rajab. Bulan ini juga adalah bulan di mana kita masih ada di awal-awal tahun, di mana kita kembali lagi muhasabah. Apakah ada sesuatu yang kita perbaiki di tahun yang lalu atau akan kita sempurnakan di tahun ini dan akan datang? Atau mobil khusus di negeri kita sekarang ini akan masuki tahun di mana akan ada pergesekan di antara kita. Pilkada, Pilpres, dan lagi 2024. Di mana kesemuanya ini baik dengan bulan Rajab yang kita akan menghadapi Sya'ban, kemudian Ramadan yang kemudian nilainya nanti akan la'allakum tattaqun, Syawal, adapun juga termasuk tahun baru yang kita akan perbaharui semua kehidupan kita, atau tahun yang memang ada tahun politik di negeri kita, atau lebih umum bahwa kita sedang mengarungi perjalanan yang panjang. Semua ini tentunya butuh arahan, butuh bimbingan. Saudara, sebelum kita lanjutkan, bahwa pengajian-pengajian yang saya sampaikan di beberapa tempat, saya berusaha menghindar dari perdebatan hukum fikih. Ya, karena kalau kita tidak seperti ini, khawatir ya, kalau belajar fikih itu harus dengan kitab fikih dan pelajarannya pun kontinu dan sifatnya terus menerus. Kalau pengajian seperti ini lebih kepada pengajian lepas atau tema-tema yang barangkali mungkin suplemen buat kehidupan kita, penyejuk atau motivasi atau fadail amal. Sehingga kayak saya berusaha, Al-Faqih berusaha untuk menghindar dari hal-hal yang berkaitan dengan menjustis dengan satu ketentuan hukum. Apa yang kita inginkan tidak lain. Yang kita lain adalah pesan. Saya akan sampaikan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada muridnya, kepada jamaahnya, kepada orang kesayangannya, dan kepada orang yang akan ditugaskan untuk berdakwah. Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Apa pesan Nabi kepada muridnya Abu Dzar, kepada sahabatnya? Tentunya bukan hanya kepada Abu Dzar. Untuk selanjutnya direkam hadis ini, yang barukan hadis ini, yang sampai saat ini akan menjadi pesan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Dzar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, jaddid as-safinah fa innal bahra amin wa khudh az-zad kamilan fa inna as-safara wa'in. Ya Abu Dzar, khaffifil hamla fa inna an-naqaba qadud. Ya Abu Dzar, wakhlisil a'mal
wakhlisil amal fa inna nakid basir. 4. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada muridnya, kepada sahabatnya Abu Dzar. Apa pesan pertamanya? Ya Abu Dzar, jaddidis safinah, perbaharuilah perahumu. Wa innal bahra amin, karena laut ini sangat dalam. Wa khuzizat kamila, bawalah bekal yang banyak. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan ini cukup jauh. Wah haffifil hamla, kurangi bebanmu, karena lereng cukup terjal. Yang keempat, wakhlisil amal fa inna nakid basir, karena yang maha melihat itu teliti. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaih Ibad, beliau menjelaskan tentang makna jaddidis safinah, perbaharuilah perahu. Nabi mengkiaskannya dengan pesan perbaharuilah perahumu. Apa itu perbaharui perahumu? Artinya ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi hadis ini, perbaharui niat kita. Ketika kita sekarang ini berada di situasi di mana zaman makin ganas, ibaratkan lautan. Kalau lautan itu tidak bisa diukur kedalamannya, ada karang di sana, ada ombak yang tiba-tiba, bahkan badai dan topan. Untuk mengarungi itu, maka perbaharuilah perahu kita. Niat. Kembali lagi kita mengupdate niat kita, karena niat itu penting. Niat itu digambarkan merupakan satu rukun di dalam rukun salat. Niat juga rukun dalam segala ibadah. Bahkan niat itulah menentukan apakah sah atau tidak daripada ibadah tersebut. Bahkan dalam As-Sahih Al-Bukhari diriwayatkan tentang hadis niyat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bagaimana niatnya. Aman kanat hijratuhu ilallah, bagaimana orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya untuk hal dunia, hijrahnya, maka akan dunia didapatinya. Ya, itu penting. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, di situ digambarkan berapa banyak amalan dunia. Amalnya amal dunia. Amal dunia apa, Pak? Amal yang nggak ada kain sarung, bukan di masjid, nggak pakai peci. Udah kita paling gampang ojek, nyari duit, kerja, ya, jadi tenaga kerja. Itu amalan dunia. Kita anggap dagang, ojek, kerja, ya, itu amalan dunia. Berapa banyak orang dengan amalan dunia, dan betul itu amalan dunia, karena niatnya baik, maka akan jadi nilai ibadah. Sebaliknya berapa banyak amalan akhirat, amalan akhirat, tapi karena niatnya bukan niat karena Allah, maka banyak orang yang sesat disuruh niat dengan buruknya niat. Jadi niat penting, Pak, ya.
Niat itu penting. Hikmahnya ada dengan kita kuatkan niat, perbaharui niat, diupdate itu niat, kita akan mantap dan kita akan fokus. Kita dari rumah kemarin niatnya apa nih? Nah itu, ya. Karena syarat dan rukun ibadah itu niat. Nah sebentar lagi nih Pak, banyak orang yang dompleng kegiatan ibadah, peci laku, jilbab laku, sorban laku. Insya Allah kita banyak kedatangan tamu. Ya, benar kan? Ya kita nggak seuzon. Ya, banyak orang yang kulitnya sedekah, di dalamnya isinya politik. Banyak yang terlihat luarnya muslimah, di dalamnya adalah pencitraan. Bicara keluar dengan hadis Quran, tujuannya ini dia. Ya. Karena ibu hati-hati, ya, haji niat karena Allah, bukan niat ke pergunungan. Ya Bu, ya, pokoknya asal yang datang bawa duit, tawarkan, hati-hati, jangan diterima. Ya. Nabi SAW punya saudara namanya Nafisa, aku ada urusan, coba kau datang ke rumah Khadijah. Saat itu Nabi berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Datanglah Nafisa kepada Sayyidah Khadijah. Wahai Sayyidah Khadijah, ada apa Nafisa? Ada orang yang naksir sama kamu, suka sama kamu. Sayyidah Nafisa nih datang kepada Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, mana ada orang yang suka dengan janda tua seperti aku? Ya, ada, kata Nafisa. Ya silakan, apa-apa kalau dia suka. Wahai Khadijah, tapi orangnya umurnya lebih muda dari kamu. Ya nggak masalah kalau dia suka. Nafisa. Tapi Sayyidah Khadijah orangnya duafa, nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting dia setia dan cinta padaku. Lihat. Ini kalau tim sukses kayak gini hebat nih. Ya. Tim sukses dari Nafisa hebat. Ya. Yang dibicarakan apa? Kebaikan calonnya. Kebaikan orang yang akan datang kepadanya. Ya, bukan keburukan yang ada pada lawan politik. Ya. Allah pernah bicara sama malaikat, aku akan bikin pemimpin buat dunia ini dari kalangan manusia. Udah ada zaman dulu kan? Malaikat, ya, kelompok-kelompok yang nggak suka. Ada ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau pilih manusia yang karakternya ribut, karakternya ngerusak? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami ini partai besi, kata malaikat. Kami banyak sujudnya, kami banyak ibadahnya. Udah ada, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita. Ingat niat kita. Ya. Kalau kita ingin sukses, ya niat karena Allah. Ingin membantu karena Allah. Ingin mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kita karena Allah. Jangan karena yang lain. Niat. Karena niat akan menentukan ibadah seseorang fokus dan lebih mantap. Dan di hadapan Allah, niatlah yang bakal sampai. Yang pertama. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, lawan ibadah zaman. Dulu mungkin barangkali, ya, saat saya masih kecil dan Bapak mungkin masih muda, seringkali kita dikasih amalan, Ja'far amalkan ini, baca ini pagi sekian, siang sekian, malam sekian. Bu amalkan ini,
pagi, siang, malam. Itu dulu tidak pernah kita bertanya mana hadisnya, sahih atau tidak, dicontohkan sama Nabi atau tidak, adakah tuntunan atau tidak. Ya. Berubah zaman, teknologi tambah canggih, kita membaca, akhirnya murid kepada gurunya, ya, jamaah kepada pembimbingnya. Ketika pembimbing mengarahkan kepada bacaan ibadah, mulai dari situ ada perdebatan. Jangan-jangan di rumah kita juga sudah ada badai dalam hal cara-cara kita beribadah. Ini yang dipanggil dan dikatakan bahwa zaman kita ini adalah zaman di mana diibaratkan lautnya ganas, badannya sangat kencang dan karangnya sangat tajam dan ombaknya cukup besar. Kalau kita tidak dengan niat yang ikhlas, ibadah, zikir, salat dan semua ibadah, kita akan terombang-ambing dan tidak akan sampai kepada tujuan kita. Yang kedua, pesan Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, khususnya kehamilan, bawa bekal yang banyak, karena as-safar ba'id, perjalanan ini panjang. Saya mau tanya yang paling tua di sini umur berapa? Berapa? 80 kong ya? 80 tahun. Saya tanya Om Haji Saadi, mau nambah 200 tahun lagi gak? Mau nambah, kira-kira mau nambah lagi gak? Ya. Ketawa. 80 tahun aja udah katanya capek ya Bung ya? Artinya perjalanan hidup ini sebentar, ya, paling 80 tahun, 100 tahun, paling lama 200 tahun, gitu. Ya. Dan perjalanan yang paling panjang itu perjalanan menuju akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa kita awalnya adalah penduduk surga, sehingga ketika Adam diutus ke dunia dan perjalanan cukup panjang adalah menuju surga. Sejak kita lahir sampai kita nanti ke surga itu perjalanan cukup panjang. Kalau perjalanan hidup sedikit Pak, 120. Atau zaman Nabi ada yang Al-Ma'mar, Sayyidina Ma'mar itu umur 400 tahun. Perjalanan panjang itu menuju akhirat. Sekarang kita lihat Adam alaihissalatu wassalam sejak wafat di dalam barzakh berapa ribu tahun Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam menunggu dibangkitkan. Saat kita kematian tiba, saat kita mati sampai dibangkitkan berapa ratus tahun lagi atau berapa ribu tahun lagi. Saat dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, diceritakan bahwa di mahsyar itu kita berdiri menunggu giliran panggilan 50.000 tahun. Waktu akhirat, bukan waktu Indonesia bagian barat, bagian timur, ya, tapi waktu akhirat yang digambarkan satu hari bagikan 1000 tahun. 50.000 tahun. Masuk dunia hisab, masuk dunia mizan, masuk dunia sirat, masuk lagi itu sekian ribu tahun, sekian ribu tahun, sekian ribu tahun. Cukup panjang. Bekalnya banyak, harus banyak. Apa bekalnya? Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak-banyak bekal. Bekal yang paling utama adalah takwa. Bekal yang utama adalah takwa. Tanda-tanda amal ibadah. Bapak, ibu-ibu, ya, ada amal ibadah yang sama, ada ibadah yang spesial. Kalau bapak-bapak udah jelas,
Ya, ibadah yang paling utama adalah kullukum ra'in, sebagai seorang pemimpin. Sekarang ibu-ibu amal ibadahnya paling gampang, ya, sholat, puasa, jaga aurat, taat suami. Ya, ibu-ibu nih. Yang kita ambil sampelnya adalah Sayyidah Khadijah. Lihat keberhasilan Nabi mendidik Sayyidah Khadijah. Pada saat menikah Nabi berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Pada saat pernikahan itu berlangsung, Nabi adalah seorang pekerja Sayyidah Khadijah. Sedangkan Sayyidah Khadijah orang yang bangsawan yang sangat kaya. 2/3 barang-barang mahal adanya di milik Sayyidah Khadijah. Wanita kaya itu. Apa yang dia contohkan dan hasil pendidikan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Sayyidah Khadijah berumur 65 tahun dan Nabi saat itu berumur sekitar 40 tahun. Lalu Nabi berbaring di atas pahanya Sayyidah Khadijah. Ibu udah ada yang mangku bapak-bapak. Om Sari sudah berapa kali tidur di pahanya. Ya. Kadang-kadang kalau begini aja, jaga kaki panjang. Ya kok ya. Jadi Nabi sering, Pak. Nabi sering, ya, tidur di paha bini. Nyaji, ntar pulang, ya, di paha bini. Ya. Bukan sampai di situ, dilihatin tuh muka lakinya lagi tidur. Ya. Wajah suaminya dilihatin. Wajah seorang laki-laki yang lelah, yang letih. Laki-laki kan lelah, letih, Pak. Bu, ini laki-laki capek, datang wajah-wajah capeknya. Lihat. Dan memang Nabi bilang memandang wajah suami sama dengan memandang Hajarul Aswad. Ibu-ibu malah gampang banget. Mandang muka lakinya sama dengan mandang Hajarul Aswad. Mandang Ka'bah sama dengan mandang Ka'bah. Apalagi kalau lakinya persis kayak Ka'bah. Bang lu beda Ka'bah, Bang. Gitu. Cium tangan laki, cium tangan laki sama dengan cium Hajarul Aswad. Gampang barangnya. Makanya yang bekal ini kan lagi contoh bekal, banyaknya bekal ibu-ibu, ya, jangan susah-susah ibu, ya. Ambil yang ringan-ringan, banyak poinnya. Lihatin muka suami, cium tangan suami. Kalau laki ngasih tangan, pahalanya cuma setangan-tangannya doang, pahalanya udah. Kalau ada dilarang, tapi perempuan ketika mencium tangan laki sama dengan mencium Hajarul Aswad. Laku tantangan kita nih kayaknya nih. Pulang direbutin nih. Pulang sholat Jumat. Bapak-bapak pulang sholat Jumat udah dipegang tuh tangan sama ibunya. Dicium gak tangannya? Bu, cium tangan bapaknya gak? Suaminya gak? Boleh. Saya kagak cium tangan laki saya kalau Jumat sama apa? Kagak Jumat. Bagaimana Jumat? Ini Sayyidah Khadijah mandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipandang sama Nabi, wajah yang begitulah dengan perjuangan, ya, sampai dia berkata, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang penduduk Mekah, kenapa kau usir orang ini? Kenapa kau celak orang ini? Wajahnya begitu indah, orang yang gak pernah sakit hati orang yang selalu menolong orang yang selalu tersenyum. Mengapa kau benci orang seperti ini? Ya. Dibela Nabi, dibela sampai akhirnya nggak kuat keluar
mata dari kelopak Sayyidah Khadijah menetes ke tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes, terbangun ya Rasulullah. Kenapa? Dimana tamkin ya Khadijah? Kenapa kamu menangis wahai Khadijah? Apakah kamu menyesal menikah dengan aku? Aku pemuda miskin dan kau seorang wanita yang kaya raya. Bahkan setelah kau menikah denganku, hartamu habis dan tidak pernah tersisa. Kau menjadi wanita yang sangat miskin di tengah-tengah orang-orang kaya. Kau habiskan, aku habiskan hartamu untuk dakwah. Apakah kau menyesal menikah denganku? Khadijah kaya raya. Setelah menikah dengan Nabi, bangkrut, kekayaannya habis. Apa kata Sayyidah Khadijah? Tidak, wahai Rasulullah. Ini amalan buat ibu-ibu nih, ya. Jadi jangan susah amalan, Pak. Ya. Wahai Kanda, wahai Rasulullah, aku bukan menyesal. Usiaku sudah 65 tahun, wahai Kanda, wahai Rasulullah. Dan kau masih muda. Bagaimana seandainya aku wafat? Siapa yang akan menolongmu, wahai Rasulullah? Dulu saat orang mencacimu, orang masih mandang aku Khadijah orang kaya raya. Dulu saat kau berjuang butuh harta, aku sudah miskin sekarang, wahai Rasulullah. Orang masih mandang aku Khadijah binti Khuwailid, orang segan menghardikku, mencacimu, mengusirmu. Tapi bagaimana nanti ya Rasulullah saat aku wafat ya Rasulullah? Aku sudah tak punya harta lagi, wahai Rasulullah. Andaikan kelak aku mati, wahai Rasulullah, dan tulang-tulangku laku untuk dijual, jual tulangku, wahai Rasulullah, untuk biaya dakwah. Ada ibu-ibu kayak gitu, Bu, ada. Korbankan seluruh kehidupannya buat suaminya. Ya, yang ada mau bang, buat nikah malu gak ada temannya bang. Yang ada maju dulu kerja, angkat gua gede, karena mau bang, apa kayak korupsi, apa kayak ambil jual, gua bakal nyesel doang cara yang kayak gitu. Ya, ini cintanya Khadijah kepada Rasulullah SAW segitu luar biasa. Laki-laki sudah susah, jangan disusahkan lagi, ya, jangan disusahkan lagi. Lihat Rasulullah pulang ke rumah senyum, ya. Khadijah bagaikan bulan, lelah, letih, capek, habis ketika melihat Sayyidah Khadijah. Kalau bapak pulang gimana Pak? Pulang ngari-ngari. Loh, lo periksakan, udah capek, dagang rugi, pulang gini nyap-nyap, tukar tambah aja begitu. Ya, Rasulullah. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki udah susah. Ya. Lihat, kalau ibu, laki-laki yang alim, yang soleh, ngajinya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya banyak. Tapi kalau istrinya belum soleh, tidak akan bisa masuk surga terlebih dahulu. Tidak bisa Pak. Ya, kita ngaji rajin, jadi ustaz, jadi kiai, muridnya banyak, ya, followernya banyak, tapi istri belum soleha, anak belum soleh, nggak akan bisa masuk surga. Gak akan bisa. Tuh. Tapi kalau ibu kebalikannya, ibu yang rajin sholat, ibu yang rajin ngaji, ibadahnya banyak, puasanya banyak, lakinya tukang mabuk, lakinya selingkuh, lakinya penjudi, lakinya bajingan, ibu bisa masuk surga dan lakinya tetap neraka. Tuh. Bedanya gitu Bu. Ya, laki-laki tanggung jawab. Biar kata kita alim gimana pun juga, bininya buka aurat, sering ngomongin orang, sering nyomot makanan di hajatan. Nih banyak ibu-ibu
Ya, bos lampe ada gunanya itu. Maulid tasnya penuh. Kita mengaji nggak bawa tas pak. Kalau dulu ngaji bawa tas. Iya bener isinya ratib, apa yasin itu begini. Ulama bersih gini. Ulama hati-hati. Ya. Terutama makanan-makanan walimah, makanan-makanan hajatan. Meskipun yang hajatan itu adalah sepupu kita, saudara kita, kalau nggak izin, jangan harap itu jadi haram. Lihat Sayyidah Khadijah, perempuan gampang, amalnya gampang, taat pada suami, senyum, nurut, dipandangkan indah, surga udah, dan dapat hidup suami ketika mati, udah 8 pintu surga tinggal pilih. Tuh, kalau mau dapat hidup suami mati duluan. Ya, hidup suami kayak gitu. Bayangkan, nemenin suami makan aja, nilainya puasa sunnah. Nemenin suami makan siang, nilainya puasa sunnah. Kenapa? Karena perempuan memang harus minta izin kalau puasa sunnah sama suaminya. Nemenin tidur sama aja tahajud. Nyusuin anak satu susuan 100 pahalanya. Bagaimana bocah kalau haus banget itu? Satu sedotan 100. Tangannya ibu-ibu sekali mengusap anaknya 1 miliar kebaikan tumbuh dari anak itu. Tangan ibu mengusap kepala anak itu 1 miliar kebaikan tumbuh dari anak itu. Dan jangan sayang-sayang bu kalau anak mau sekolah, usap kepalanya, cium kepalanya, bacakan sholawat. Perbanyak bekal amal, berarti ya bu ya pak, amal. Kalau kita amalnya apa pak? Ada amal 3, amal yang kita transfer sebelum kita pulang, ada amal yang kita bawa saat kita pulang, ada amal yang kita dikirimkan setelah kita sampai. Di sini ada perantau, perantauan, ada perantauan banyak. Apa kata perantau? Perantau pulang nggak? Pulang nggak perantau? Perantau harus pulang. Bentar lagi nih, ya, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, pulangmu mudik. Ya, pulang gila nggak? Pulang gila nggak? Pulang mudik gila nggak? Bu, pulang gila nggak? Gila nggak pulang? Pulang itu gila. Lihat di sekolah anak SD, anak-anak pengumuman hari ini gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Gila nggak? Wah gila banget, lempar tuntas, baru rebutan, pakai jilbab itu, hilang pulang. Kita sekarang di dunia nih bu, ntar bakalan pulang semuanya kepada Allah. Ya tanya bapak sama ibu, pulang kita nih kehadiran Allah. Kira-kira gila nggak? Gila nggak? Kita nih hidup, ntar bentar lagi pulang pada Allah. Gila nggak pulang? Nah, lu bingung. Mereka nggak jawab. Gue bilang gila, sebentar. Pulang gila. Yang nggak gila itu kalau pulang belum siap, betul nggak? Itu yang nggak gila pak. Udah mau tinggal 10 hari mau lebaran, belum punya gaji THR, belum punya baju buat pulang, belum disuntikan buat apa? Bis pulang, nggak siap. Tapi orang yang sudah siap, insya Allah. Jadi bekal itu bu 3, pak. Ya, bekal yang 3, bekal yang kita ya kirimkan saat kita ada di rantau. Apa dia? Ini amal ibadah saat kita hidup. Nih, besar kan? Ini saat ini bekal. Ya, kita di rantau orang, kadang-kadang kita gajian, sudah selesai buat kontrakan, sudah selesai buat anak, sudah selesai buat pelajaran anak-anak, sudah selesai buat makan, ada sisanya kirim ke kampung, betul ya bu? Ntar orang tua di sana, saudara kita apa? Dibeliin sawah, dibikinin rumah, betul kan? Ya, ada yang dikirimin 1 bulan 500.000, terus dikumpulin. Saat kita pulang, kita udah punya sawah di sana, udah punya rumah di sana, udah punya kontrakan di sana, udah punya harta di sana. Tuh orang yang pintar. Terus bekal yang kita bawa saat ya pulang apa dia? Entar pas mati. Pas mati kita statusnya sebagai apa?
Kalau kita rajin ngaji, ya meninggal, alhamdulillah si anu, ya, masih saat-saat menjelang akhir hayatnya di pengajian, statusnya mati dalam keadaan thalibul ilmi, sebagai pelajar. Ya, itu bekal yang saat kita bawa. Terus yang ketiga, bekal saat kita sudah sampai, apa dia? Saat kita sudah meninggal, apa yang kita wariskan? Anak yang soleh, harta yang halal. Saat kita sampai dikirimkan Fatihah, harta kita dimanfaatkan untuk bersedekah, pahalanya untuk kita yang sampai di luar. Tuh, ya, sama kita. Ya, pas kita udah sampai sana, kita kan perlu makanan-makanan khas Bekasi. Gue kasih duit nih, Pak Arifin, tolong ya nanti kalau saya sampai sana kirimin dodol, wajib, geblak, regina, ini dia sita. Ya kan, pas sampai sana, Pak Jafar udah sampai nih, ya, yang mau kirimin paketin. Lebaran kita udah duit banyak, persenan banyak, baju banyak, makanan juga banyak. Indah lebaran kita. Tuh 3 bekal. Bekal yang ditransfer, bekal yang dibawa, bekal yang kita tunggu saat kita sampai sana dari siapa? Dari orang yang kita tinggalkan. Apa dia? Warisan anak yang soleh. Saat kita sudah meninggal, dibacakan Fatihah dan pahalanya diterima oleh kita. Sudah ya, itu masalah amal. Yang ketiga, ya bekal sudah, karena perjalanan kita cukup panjang. Yang ketiga, ringankan khafifil hamla, ringankan beban, kurangi sudah. Kalau sudah tua, sudah jangan pakai nyalok lagi, udah mau. Udah pakai nyalok lagi, udah pakai nyalonin lagi, udah. Kalau udah umur 80 tahun, umur 80 tahun masih nyalonin. Mending gubernur RT. Udah kurangin. Artinya apa? Kurangin sesuatu yang bakalan nanti jadi pertanyaan buat kita, beban buat kita, kurangin. Kalau memang itu bentuknya harta, kurangin sudah harta kita, dan sampai di akhirat itu jadi beban buat kita. Jadi pertanyaan buat kita, emang kagak benar? Ada satu cerita, ya, petani penebang pohon, dia punya cuma kapak doang satu. Dapat pengumuman sayembara, barang siapa yang mau nemenin raja, ya, di kuburannya selama 40 hari dia akan dapat separuh kerajaan. Enggak ada yang mau, saudaranya raja, petani yang mau. Saya mau. Dibuat tempat bulan lega, satu tempat buat dia, raja meninggal dan dia di sampingnya nungguin berapa hari? 40 hari nungguin jenazah raja dalam kuburan. Hari pertama datang malaikat Munkar dan Nakir. Saat ingin menanyakan jenazah raja yang meninggal itu, Munkar dan Nakir terpancing dengan bapak-bapak yang sampingnya petani yang lagi megang kapak. Saya tunggu, tanya aja kan, kamu nanya, biasa anak-anak kayak gitu ya. Ditanya, coba tanya aja, bapak siapa? Saya adalah penebang pohon. Ngapain di sini? Saya bersayembara. Kalau saya berhasil 40 hari nemenin raja, 40 separuh kerajaan buat saya. Oh gitu. Terus di tanganmu itu apa? Ini kapak. Kapak itu apa? Kapak itu alat buat nebang pohon. Terbuat dari apa? Dari besi dan kayu. Terus buat apa? Nebang pohon. Pohonnya buat apa? Ya, pohonnya buat di kayu bakar. Nebangnya di mana? Di hutan. Hutannya di mana? Sebelah. Kita izin apa enggak? Lah hutan. Terus tanyain. Motongnya berapa senti? Berapa panjangnya? Dijualnya berapa? Sama apa enggak motonginnya? Potongannya enggak sama, harganya sama apa enggak? Terus dijualnya kemana? Berapa lama? Uangnya buat apa? Sampai 40 hari malaikat enggak nanya raja, nanyain dia. Nanya soal apa, soal apa? 40 hari nanya apa enggak selesai. 40 hari selesai, waktu yang ditentukan keluar dan membantu raja dan keluarga raja membawa sertifikat. Bapak berhasil, 40 hari sudah selesai. Tanda tangan, ini sebuah kerajaan buat bapak. Orang ini bukan terima tapi lari kenceng banget. Ya. Pas ditanya, udah istirahat, kenapa mau lari? Kenapa mau dapat rezeki? Separuh kerajaan loh pak. Tidak, buat dulu aja. Ambil. Emang kenapa? Kapak aja satu, 40 hari gak kelar. Kapak satu, 40 hari gak kelar. Bagaimana separuh kerajaan? Entah itu ada istana, entah
entar itu ada pada menterinya, entar itu ada segala macam. Satu gampang Pak, 40 hari nggak kelar. Bagaimana yang punya kontrakan 10 pintu pertama siapa yang menghuni? Udah kerja apa belum? Bagi istri apa belum? Ya, gimana bayarannya? Oh, disalah apa enggak dia kontrakan? Pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, pintu kelima, mobil yang pertama buat apa? Dari mana belinya? Nah, lama Pak, itu kurangi beban kita. Bu, jual baju, jangan beli lemari lagi. Ya, baju udah banyak, jangan beli lemari. Bang, baju saya banyak bang, gak muat ini. Bukannya beli lemari lagi, jual baju lega lagi di lemari. Bagi-bagi ibu, ya kurangi. Yang punya peci kebanyakan bagi orang, yang punya kain kebanyakan bagi orang. Ya kadang-kadang kita kan bangga banget, gua kaya bang, gak pakai beli. Yang ada, yang barang masih ada. Bukan aku dan sarung. Boleh dibagi sama Habib Al, Musa Al, Kiai Al, bahan masih membagi ya tiap tahun. Tumpuk itu kain, numpuk itu baju koko, numpuk itu gamis, numpuk paling seserawan, numpuk paling setas, numpuk dapat. Itu nanti Pak, kurangi beban kita. Karena apa? Lereng kita sangat tinggi. Terakhir, wahrusul amal. Ya, kata Nabi ya abadan ikhlaskanlah beramal. Ini pesan dalam kondisi kita ya sekarang ini, ikhlaskan amal. Gampang Pak belajar ikhlas Mas. Saya nggak jauh-jauh ya, selalu saya kasih contoh apa? Telur ayam, telur ayam kalau digoreng diceplok namanya berubah Pak. Apa namanya? Telur apa Pak? Telur apa namanya? Telur mata? Telur mata sapi. Ayam diceplok telurnya namanya berubah. Telur mata. Padahal yang telur siapa? Yang ngedel siapa? Yang panas boleh siapa? Ayam. Tapi pas jadi telur digoreng namanya apa? Marah nggak tuh ayam? Tuh ikhlas tuh ayam. Artinya apa? Dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan pengusaha pajak, enak banget dia mah yang nyari darah gua, yang kerja gua, enak biasa untuk DKM. Ya, contoh Pak ayam nggak protes, biarin gua mau kerja, gua ngeden, gua panas-panas, kira jadi telur mata sapi. Yang kedua, ikhlas. Lihat tembok Pak, cuma warna hijau keramik, padahal di dalamnya ada batu. Penting nggak batu Pak? Pasir penting nggak Pak? Ya, besi penting nggak? Semen penting nggak? Tapi kelihatan nggak dia? Nggak kelihatan. Ikhlas nggak dia? Nggak kelihatan. Ikhlas tuh besi nggak kelihatan, batu nggak kelihatan ikhlas, besi nggak kelihatan ikhlas, pasir nggak kelihatan ikhlas. Ya, biarkan keramik. Tuh kamu kelihatan. Coba kalau semuanya ria, pasir pengen kelihatan, besi pengen kelihatan, batu pengen kelihatan. Bukan mesin itu Pak, material. Betul nggak? Kalau semuanya pengen kelihatan, coba. Ya, dia penting, dia kuat, dia hebat, tapi nggak mau dilihat orang. Itu ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini jadi buat pembahar kita. Baik 3 bulan ke depan Rajab, Sya'ban maupun Ramadan. Baik dalam kehidupan kita menyambut dunia yang penuh dengan gesekan, baik dengan awal tahun yang kita akan perbaiki saat ini, bukan yang 4. Yang pertama, niat perbaharui, iman perbaharui, ilmu perbaharui, amal perbaharui. 2, banyakin bekal, baik bekal yang ketika kita masih hidup, saat kita persiapan pulang maupun setelah kita pulang. Yang ketiga, kurangi beban. Jabatan-jabatan yang ada dalam diri kita yang kita bangga. Oh, saya di sini jadi anu, di sana jadi anu, di sana jadi anu, di sini jadi ani. Ya, itu kita banyak bangga. Itu setiap tugas kita akan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ikhlas beramal. Ikhlas memang bukan rukun ibadah, tapi dia akan menentukan apakah sampai kepada Allah atau tidak. Mudah-mudahan nasihat Nabi kepada muridnya, kepada jamaahnya, kepada sahabatnya yang abadan menjadikan bekal kita dan dapat kita
amalkan dalam kehidupan pribadi saya dan jamaah dan semuanya kaum muslimin. Mudah-mudahan manfaat. Hadan Allah baik ajma'in wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau nanya enggak? Karena disuruh nanya. Ini masalah bermasyarakat atau pemalaman di suatu jamaah umpamanya gini. Ini yang mengajak bagus budbu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadil hasanah. Tapi di tengah-tengah kita lagi pada rajin-rajin atau musik. Lantas sampai orang musik-musik akhirnya mengundurkan diri, enggak mau jamaah lagi. Mungkin karena perasaan saja. Akhirnya orang ini yang musik ngomong ini, terus diajak lagi. Sudahlah, angkusakum balikum naruh aja gitu ya kan ya. Asli nafsaka ya surakan. Bagaimana cara menanggulangi ini, keikhlasan ini supaya tadi yang niat sampai kita berdoa yang kalibal qulub sabit wal binadati kawat watika wal mu'talad Islam wal iman supaya Islam yang kafal sampai mati. Bagaimana menjaganya? Baik ya. Jawabannya ada pada apa yang Bapak sampaikan tadi. Itulah jawaban dan Nabi sudah kasih tahu bahwa ketika kita bermuamalah dan berdakwah tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tetap dengan cara hikmah. Artinya hikmah itu apa? Sesuatu yang baik. Bil hikmah wal mau'izah hasanah, nasihat. Jangan kita satu arah saja. Saya nggak bisa dinasihati oleh kakak saya bisa dinasihati oleh Ustaz Abdullah. Ya, makanya kita pakai tangan Ustaz Abdullah, pakai suara Ustaz Abdullah untuk menasihati saya. Ya, kadang-kadang adik nggak mau nasihati sama kakaknya, betul nggak Pak? Pakai temennya. Ya, itu teknis. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu harus kita argumen, silahkan. Ya, argumen bukan sentimen, bukan masing-masing pengalamannya. Ada data, ada fakta, tunjukkan di sana. Kalau itu sudah kita lakukan, ya, baru di situ kita akan lihat karakter seseorang. Kalau memang dia termasuk orang-orang yang tidak ingin ya dengan perbaikannya, tetap Nabi katakan fa'fu, maafin. Wasfahu, ya udah, maafin, ya. Wasyawirhum, dan ajak mereka untuk musyawarah. Karena dakwah itu bukan seperti orang makan sambal, makan asam pedas. Dakwah itu bersama proses. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah 23 tahun. Dan itu pun mengalami ya terusir dari kota Mekah. Padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Muhammad, ya, kalau memang engkau ya berdakwah ya dengan bahasa-bahasa yang kurang baik, ya, kata Allah, mereka akan tinggalkan kamu. Lihat, Nabi SAW wajahnya cantik, harum, bahasanya bagus. Tapi apa? Kalau engkau berdakwah pada mereka, ya, akan ditinggalkan oleh mereka. Bagaimana kalau kamu dengan bahasa yang besar? Nabi yang sebegitu indahnya, harumnya, wanginya, mulianya ditinggalkan oleh kaum yang bagaimana kita? Untuk itulah dalam kita bermuamalah dan terus kapan sampai semuanya merasa bahwa ilmunya sama dan sama-sama menerima itu sebagai perbaikan. Ini kembali kepada yang kontinuitas dakwah itu sendiri dan teknis dakwah itu sendiri, dan kita tetap harus perbaiki satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi ada titik temunya. Baik. Ada Afan, syukuran kasih. Terima kasih. Ya, dari ibu ada nggak? Ibu. Cukup ya. Wah, ibu mau udah banyakkan dia ngajinya. Doanya Ustaz. Mari kita baca Fatihah buat mudah-mudahan buat orang-orang tua kita yang ada di sini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, dan Allah terima ibadahnya, dan Allah bimbing ibadahnya, Allah berikan istiqomah dalam ibadahnya, kelak husnul khatimah, dan orang-orang tua kita yang pada proses akan penyakitnya, dan anak-anak kita yang sedang belajar Allah bimbing,
dengan ilmu yang benar, dengan niat yang benar. Anak-anak kita yang sedang bekerja, semoga Allah arahkan dengan istiqomah, kesabaran, mendapatkan rezeki yang halal, sukses di waktu muda dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang menghadapi bulan Rajab, semoga Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan daimin hamdan yuwafi na'amahu yubahi masidah. Allahumma inna natawassalu ilaik wa natashaffa'u indaka bis-shalah ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha hayatan thayyibah, hayatan sakinah, hayatan mawaddah wa rahmah. Ya Allah, dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bertawassul dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahkanlah kehidupan kami, sehatkanlah kehidupan kami, jadikan kehidupan kami yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fa idza tawaffaitana fatawaffana wa anta radin anna. Jika kau ambil kami, jika kau jemput kami, jika kau cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridha kepada kami. Wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tarzuqna biha tula umrin fi sihhatin wa afiyah wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wa hisaban yasiran. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati di antara kami, kami dengan istri kami dengan suami kami dengan anak kami dengan menantu kami dengan ipar kami dengan guru kami dengan atasan kami dengan bawahan kami dengan murid kami dengan tetangga kami dengan kaum muslimin. Satukan hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah urusan kami, urusan suami kami, urusan istri kami, urusan anak kami, urusan menantu kami, urusan ipar kami, urusan pengurus masjid kami, urusan pengurus wilayah dan negara kami, urusan saudara kami, urusan pemerintah kami, urusan guru kami, urusan murid kami, urusan kaum muslimin semuanya ya rabbal alamin. Allahumma barikna lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa niyatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita pagi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.